bahwa Al-Faqihil Muqaddam yang asli namanya adalah Muhammad bin Ali, ya bin Muhammad Shokib Mirbad itu pernah ditanya apakah Muhammad bin Ali itu Allah. Beliau menjawab, "Na'am, anallah, saya ini adalah Allah." Lalu setelah itu junggel semaput pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Black magic, ilmu hitamnya. Kalau dia mengaku Allah, maka coba dipancung. Kalau dia nggak mati dan bangkit lagi, berarti dia Allah. Ini kan keyakinan hulul, black magic. Jadi seperti wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud itu tidak seperti itu sebenarnya. Ini kan termasuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara seperti itu ya tidak boleh disampaikan ke muka umum. Nanti yang tidak memahami itu bisa sesat. Yang sesat malah menyesatkan lainnya. Ya sama seperti kitab Al-Jawarus Syafaf, kitab Al-Masra' Urawi. Ini akhirnya ya jika nanti dinukil oleh kitab-kitab setelahnya sampai sekarang ya bisa-bisa menyesatkan atau menfitnah Al-Faqihil Muqaddam. Kitab-kitab karya muridnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga nanti menfitnah beliau. Muhibinnya, ngaku muridnya, anaknya, malah menfitnah Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya seperti itu. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Dengan pengakuan Faqihil Muqaddam tersebut, saya yakini si Faqih itu memang sesat dan jelas kafir. Tapi bagaimana dengan pembela-pembelanya yang banyak dari ulama-ulama besar? Dosa besarkah mereka atau kafirkah mereka? Pembela-pembelanya kalau belum tahu, ya itu masih dimakfu. Tapi kalau sudah tahu disampaikan berkali-kali seperti ini, kok masih membela Al-Faqihil Muqaddam? Ya, dia terkena hukum taklif. Buya Yahya terkena hukum taklif. Dek Hanif Al-Atos, semuanya dan kawan-kawannya semua terkena hukum taklif. Karena apa? Tidak secara luas mempelajari siapa diri sebenarnya Al-Faqihil Muqaddam yang katanya leluhurnya Ba'alawi itu. Yang pertama kali menggenggam mursyid Thariqah Al-Alawiyah Al-Ba'alawi itu katanya seperti itu. Apakah mereka kena hukum dosa besar? Iya, kena hukum dosa besar. Karena apa? Taklid membabi buta, padahal mereka seorang ulama. Kalau orang awam sih nggak masalah. Seorang ulama yang pegangannya setiap hari itu kitab-kitab karya ulama-ulama, ya, warathatul anbiya, kok masih malah taklid buta membela orang yang tidak benar. Nggih, dosa besar nggih Bu Zain Zeta, nggih. Pak Asus Zenfone, ini kayak nganu ya, merek laptop kok, HP barang nggih. Faqih Muqaddam anak Tuhan dan sebagai ketua umum para nabi dan rasul sedunia akhirat. Nggih, bukan anak Tuhan tetapi mungkin ingin disayang oleh Tuhan dengan bahasanya yang seperti orang Eden lah. Jadi bahasa sakron itu kan mendem ya. Termasuk Abdurrahman As-Saqqaf itu termasuk Faqih Muqaddam Sani. Halu. Yang kedua, halu pertama yaitu tadi Al-Faqihil Muqaddam awal. Terus Al-Faqihil Muqaddam Sani itu Abdurrahman As-Saqqaf. Mbahnya Habib Ali As-Saqqaf As-Sakron. Abu Bakar bin Abu Bakar As-Sakron. Pengarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah. Ini. Sakron. Sakron itu mendem. Jurus mabuk lah, ngawur pokoknya. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron bin Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Jurus mabuk ngawuriyah torekonnya. Nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, sebagian ulama dahulu seperti Imam Nawawi menyebut Ibnu Arabi itu murtad atau minal zindik. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Pemahaman, keilmuan, wawasan, keagamaan dulu dengan sekarang itu beda. Kemungkinan dulu kan terbatas. Akses untuk mendapatkan data-data, manuskripnya, keilmuan, pengarang kitab-kitab, karangan kitab-kitab para ulama itu juga sulit untuk kita akses karena hubungan antar satu daerah dengan daerah yang lain itu terbatas. Oleh sebab itu jika Pak Pamungkas Pramana mengatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan Ibnu Arabi itu murtad atau zindik, ya mungkin saat itu bisa dibenarkan untuk kehati-hatian menjaga umat agar jangan sampai tersesat. Mungkin ijtihad setelahnya Ibnu Arabi pendapatnya pun banyak dipegang oleh kaum sufi. Di antaranya adalah tentang wali kutub, kutub selatan, kutub utara, setiap kutub-kutub dunia itu ada penjaganya. Lah itu kan termasuk bahasan Futuhat Al-Makkiyah ya, karya Ibnu Arabi juga. Jadi para sufi-sufi itu mengidolakan Ibnu Arabi. Tapi para ulama syar'i tidak memperbolehkan itu. Oleh sebab itu kadang
ini bisa kita pahami bahwa Imam An-Nawawi itu juga berhak untuk beristihad. Istihad itu kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Jadi karena kehati-hatian melalui dasar-dasar yang beliau temukan ya, lalu menyimpulkan. Sama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh ya. Sebenarnya kalau ada Nahdiyin kita yang sekarang ini kadang mencemooh saya ini katanya tidak mengikuti pendapatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di antaranya adalah tentang isbat Ba'alawi yang ada di dalam kitab Irsyadus Sari, misalkan ya kan. Keliru Anda. Zamannya beda. Dulu Hadratus Syekh itu mengharamkan beduk. Ya kan? Coba sampean lihat musola atau masjid-masjid Nahdlatul Ulama yang pakai beduk semua. Berarti kan mereka menolak ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebenarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga tidak menganjurkan tahlilan itu setelah kematian 3 hari, 7 hari. Iya, termasuk khol juga. Aslinya, tetapi kenapa Nahdiyin khol ya? Ini yang namanya lintas masa itu. Jadi setiap 100 tahun sekali itu harus ada pembaharu pemahaman tentang agama. Nah, bisa dulu itu benar, sekarang salah atau sebaliknya. Nggih, begitu nggih Pak Pamungkas Pramana sementara nggih. Mengenai Nabi Adam, lebih mudah kita sebut sebagai Homo sapiens pertama. Makhluk humanoid sebelumnya ada Pithecanthropus, Meganthropus, Cro-Magnon dan lain sebagainya. Nggih, sementara ngeten Pak Pamungkas Pramana biar enggak menjadi polemik yang berkepanjangan non produktif ya. Karena memang santri-santri kita, orang kita awam ini banyak yang belum siap untuk menerima perbedaan seperti itu. Ngeluh katanya itu. Pusing mikir itu. Wong ini yang kita pahami selama ini Nabi Adam itu manusia pertama kok. Ini aneh-aneh aja. Nah, kita jangan hanya belajar agama saja, tapi harus dilengkapi dengan pendamping utamanya itu sains. Sains. Jadi Al-Quran, hadis itu secara globalnya, secara terperincinya itu di sains. Gunakan akal pikiran kita untuk bisa mengakses ya keberadaan ciptaan Tuhan yang ada antara kauliyah dan kauniyahnya. Begitu Pak Pamungkas Pramana. Targo guys. Assalamualaikum Pak Yai. Kalau Fakih Muqaddam mengaku Tuhan, jelas aliran sesat. Juga ternyata makam sangat mewah di Jalan Depok, Kembang Sari, Kota Semarang Tengah. Nama Habib Toha bin Muhammad bin Yahya jelas palsu. Nggih pokoknya ana bin Yahya iku akeh palsune Pak Targo guys. Percayalah, itu lae wong Kalongan itu. Sama anak buahnya. Muhibin ya. Wah, saya dimusuhi Muhibin beliaunya itu enggak karu-karuan ya. Insya Allah semoga sadar. Saya hanya berdoa semoga diberi hidayah oleh Allah. Nanti suatu saat akan bisa mikir sendiri kok itu. Sekarang kan masih dalam pengaruh gendam. Nanti suatu saat akan sadar dengan izin Allah. Bukan saya nggak mampu bisa membuat orang lain sadar mendapatkan hidayah itu nggak urusan saya. Itu urusan Allah. Yang penting saya berusaha. Kiai-kiai kita berusaha. Kiai Haji Matuddin Utsman, ya semua teman-temannya berjuang itu berusaha. Allah yang menentukannya. Pak Buhari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Pak Kiai Nurhia, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Matur Baca laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tidak waktunya lagi hanya membahas klan Ba'alawi, tapi PBN dan semua stakeholder harus ngambil tindakan nyata sebelum para yai dan NKRI jadi budak Ba'alawi permanen. Siap Pak Baca laut. Siap. Memang ini saling terikat. Ada hubungan ya antara perjuangan ini. Yakni PBNU semua harus tanggap. Kalau nanti Jatman dirampas oleh Ba'alawi, ya, maka jangan nunggu lama lagi, tidak nunggu lama lagi, NU juga akan dicaploknya. Kalau NU dicaplok, maka negara ini akan tidak dikuasai secara militer. Ya nggak militer sih, termasuk de facto ya, tapi de jure-nya dikuasai. Karena apa? Jatman itu kan termasuk ilmu sepuh, ngurusi ibadah wong tua-tua, ngilmu tua. Nah, setiap kali ada calon kepala negara, calon gubernur, kepala daerah 1, 2, ya, atau bahkan pejabat-pejabat tinggi TNI Polri akan sowan minta restunya kepada ketua Jatman ini. Karena apa? Ini bagaikan main premanisme, siapa yang punya pengikut banyak itu akan menguasai media massa gitu loh. Restunya karena pengikut Jatman di seluruh Indonesia itu cukup banyak, lalu akan mendukung semua. Lalu akan ada deal balas jasa. Nah, ini akhirnya negara ini akhirnya
kalang kabut Pak Bajak Laut. Nggih, gara-gara praktek balas budi itu. Akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat umum. Nggih. Mas Anon, Yai, Jatman bagaimana nasibnya? Saya heran orang-orang sepuh penganut tasawuf kok saling rebut jabatan, sangat tidak mencerminkan kejernihan hati dan pikiranmu. Tanggapannya Yai, nggih. Sufi itu artinya adalah menjernihkan hati. Ihsan, memperbaiki ibadah kita yang syar'i dan akidati itu supaya halus ya budi pekertinya, hubungan dengan Allah, muraqabah, musyahadahnya oke, bagus, secara horizontal, vertikalnya baik semua. Tapi ternyata ini masih masih ingin disanjung, masih cinta harta tahta dan wanita, kedudukan, sanjungan. Ya ini sangat disayangkan sebenarnya. Nih, sangat disayangkan. Kok tinggal rebutan kayak politik ya, kayak partai politik, kekuasaan ya, karena memang hasilnya ya keuangan ya, kedudukan ya. Restu itu loh akhirnya. Ya ini sama seperti orang India yang didewa-dewakan itu nantinya. Nggih. Kejernihan hati dan pikiran, nggih harusnya begitu Mas Anom. Sangat disayangkan. Torekoh itu ibarat ajaran Islam itu mentok gitu loh. Wis tarkud dunya wa ma fiha. Harta tahta wanita itu tinggalkan saja. Sudah mendekatkan diri kepada Allah, cuma bisa untuk berbuat baik terhadap sesamanya, menjadi penolong bagi sesamanya, memanfaatkan ilmunya, bukan hanya ibadah kepada Allah saja, tetapi juga bermanfaat untuk sesama umat manusia. Nggih, Mas Anom. Pak Roni Effendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ngaos nih monggo. Mugi-mugi apa yang disampaikan menjadikan amal jariah panjenengan karena menyadarkan kita dan manfaatnya sampai ke anak cucu kita. Nggih, matur suwun Pak Roni Effendi. Waalaikumsalam. Kalau saya fitnah, berarti dosa saya jariah. Oleh sebab itu saya berdasarkan kitabnya. Nanti kalau saya disiksa di kuburan atau di neraka ya, saya akan megang kitab ini. Ada buktinya. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Saya nggak sombong. Nanti saya diperingatkan guru saya, jangan berbangga berlebihan. Ya enggak, tapi ini ada dasarnya gitu loh. Bukan saya, memang ada dasarnya. Hal Muhammad bin Ali huwallah, na'am anallah. Itu ada gitu loh. Kalau nggak ada ya berarti saya fitnah. Yo, dosanya raka Quran jariah dosanya itu Pak Roni Effendi. Jadi nanti kalau Pak Roni Effendi mau mengakses kitabnya saya beri. Kadang sebagian nanti kalau bisa admin memori HP-nya mencukupi bisa di-upload seperti biasanya. Channel ini sangat mendidik kita semua belajar bersama. Jadi tidak hanya nonton YouTube yang tidak berguna, tapi isinya juga belajar semua yang tidak bisa kita temui di perguruan tinggi dan pesantren manapun juga. Salos kecap terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nima Yai, Al-Faqih Muqaddam mengaku sebagai Allah atau penulis atau pengarang kitab yang selalu berlebihan terhadap sosok Faqih Muqaddam. Dua-duanya salos kecap terang, tergantung kitabnya. Kalau pembelanya Abu Bakar Al-Adni itu tadi bela, tapi kan beliau baru meninggal kemarin, ulama abad 21, ulama abad 15 Hijriyah, 21 Masehi. Kan baru saja. Ketika kitab itu diadu lebih tua mana? Al-Jawarus Syafaf lebih tua, Al-Ghurur lebih tua, Al-Masra' lebih tua, As-Syarhul Ainiyah lebih tua. Menyebutkan itu ya. Jadi ini bukan kesalahan pengarang atau penulisnya. Aslinya itu tidak seperti itu. Ini pembelaan yang terakhir saja. Jadi ceritanya itu dipotong gitu loh. Dipotong. Ya inilah yang nanti menfitnah Al-Faqih Muqaddam. Siapa yang berdosa? Yo anak cucunya Faqih Muqaddam sendiri yang berdosa. Atau Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib juga yang turut menanggung dosanya. Bukan saya, bukan kita-kita. Karena tulisannya seperti itu. Bahkan untuk menyelamatkan supaya tidak dicurigai halu ya. Cetakan yang kedua Al-Masru' Rawi dihilangkan kok. Tulisan itu dihilangkan. Ada antara 3 baris itu dihilangkan. Tapi masalah kuluman alaihafan, terus kullu nafsin dha'iqatul maut, terus yang ketiga kullu syai'in halikun illa wajhah. Di Asy-Syarhul Ainiyah masih ada. Syarhul Ainiyah ada. Abad 12 itu masih ada. Pak Ilyas Bakri, sementara itu Pak Salos kecap tiram, nanti kita bahas lagi. Ilyas Bakri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqih Muqaddam itu cuma dongeng, nggak berfakta kiai. Sing luwih jelas Gajah Mada. Yang mempersatukan Nusantara mesti ini ya Gajah Mada sing dikhauli, bukan mereka. Ilyas Bakri, ya ya bener. Ya memang begitu. Al-Faqih Muqaddam itu sekelas Superman, Batman, Spiderman, Megalon Man, terus apalagi man-man itu. Pokoknya manusia-manusia super itulah. Tapi hanya fiksi, bukan fakta. Gitu loh. Karena apa yang membuat silsilah
rangkaian nasab nama-nama Ba'alawi dari leluhurnya Ahmad Al-Abah itu ya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Itu yang mulai merintis ya golek-golekno jeneng ngepas-ngepasno lah, taune dipasno, jenenge dipasno, itu pun nggak pas kok taune ya. Selegence. Lawang Al-Burqa Al-Mustiqah kok menyebutkan bahwa Imam Ali Kholiq Hisam yang memiliki keramat bersolawat dalam sholat dijawab oleh Rasulullah SAW. Lawang Muhammad Ali bin Alwi Kholiq Hisam itu wafatnya 724 Hijriah menurut As-Suluk, 729 Hijriah menurut Tabaqatul Khawas. Kok iso dadi 529 Hijriah didono 200 tahun. Ya, ini namanya selegence tumpang tindih. Nah, itu ciri-ciri nasab palsu. Padahal sholawat ada enggak ya Habib jadi pemain bola? Habib pemain bola, kalau wasitnya jelas ada kemarin itu nih. Tapi kalau pemain bola mungkin ya ada juga. Persatuan Sepak Bola Yaman ada apa enggak ya? Ya kalau ada berarti ya ada. Tapi mungkin gelar nama marga atau klannya enggak disebutkan. Yang mayak ya gambar bahasanya itu. Al-Katiri. Al-Katiri. Oh, Al-Katiri itu mualat. Nggih. Al-Katiri itu mualat. Nggih. Jadi di Indonesia mungkin ada ya kalau memang diadakan. Indonesia ini kurang percaya diri. Kenapa harus nyari-nyari persepak bola dari luar negeri atau blasteran? Kita ini kurang percaya diri. Bangsa yang kurang pede dengan dirinya sendiri. Nggih. Nggak usah nanti cari yang dari Papua sana sepak bola, yang orang sana kan kuat-kuat. Taufik Hayate, benar kata ulama negeri sebelah, ketika gaul dengan orang-orang halu akan ikut halu. Nggih leres Pak Taufik Hayate. Malaysia itu sudah tegas kok. Malah justru menyindir, nggih, Ustadz Somad Halu Tarim. Nggih, Pak Taufik Hayate. Coba sekarang. Kalau Tarim itu musim hujan, banjir ya gimana? Jejak kakinya para wali hilang semua. Aneh-aneh bang. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan Habaib Ba'alawi itu gak tambah pinter, tambah bodoh. 60 tahun ikut Habib, orang tambah pinter, tambah bodoh. Mohon maaf, kiai ikut Habib, tambah bodoh. Kok apa kiai-kiai kampung, mohon maaf, sekali maafkan. Sekelas Ustadz Abdus Somad itu lulusan Mesir Maroko loh ya. Ya melu gendeng ya. Dalam hal ini loh, dalam hal ini loh. Lah membela nasab Ba'alawi membabi buta tanpa membuktikan mana referensinya. Mana angkat kitabnya. Ini kitabnya. Saya kepingin mendengar para pembela Ba'alawi. Ustadz Adi Hidayat, mari. Ayo. Cari kitab Al-Masra'ur Rawi beserta dengan manuskripnya. Cetakan pertama dan kedua. Cari kitab Al-Burqah beserta dengan manuskripnya. Padukan, temukan dengan kitab-kitab sebelum dan sesudahnya. Nah, itu baru saya percaya. Kadang ada Gus Kiai pondok pesantren kitabnya puluhan ribu, tapi nggak ada yang seperti ini. Ya mohon maaf, ini saya nggak berbangga, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Balik mana, astagfirullahaladzim. Nah, ini untuk ngontrol. Guru saya itu selalu mengingatkan seperti itu ada hikmahnya. Jangan bangga berlebih. Saya tidak boleh seperti itu. Ini perjuangan bersama. Gitu. Tapi nanti kalau nggak nyombongi, mau sombong ya, mau sombong orang waras sombong. Pak Nizam Garage. Ini kok ada diarat-arat apa nih? Lewat ya, Al-Haddad ya, tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah keberadaan Faqih Muqaddam nyata atau fiksi? Fiksi. Karena Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam saya cari di kitab abad ke-5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nggak ada. Padahal beliau Al-Faqihul Muqaddam itu lahirnya tahun 574 Hijriah, wafatnya tahun 653 Hijriah, abad ke-7. Nggak dicatat sama sekali. Yang nyatat hanya internal mereka sendiri. Wah, besar. Gelarnya itu ada 25 lebih kalau dilengkapi itu Al-Ustadzul Azam, Al-Faqih, Qaddam, Al-Muhaddis, Al-Mufassir, Al-Zahid, At-Taqi, karuan, Al-Alim, Al-Imam, Al-Hazir, Al-Humam, Al-Dirgham, Al-Alim, Al-Amil, Al-Wari, Al-Zahid, Al-Arif billah, Al-Mu'arif bi Audatul Muhaqqiqin, wa Jawharatul Mukashifin, wa Ainal Mudaqqiqin, wa Qudwatus Salikin. Kurang, masih kurang. Tapi di dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman ora ono. Kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk tidak ada. Di dalam Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman ora ono.
di dalam kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas mboten wonten. Di dalam kitab Tabaqat Sulahail Yaman enggak direken. Ini namanya orang terkenal. Terkenal di kalangannya sendiri, tidak terkenal di luar kalangannya. Nggih, jadi fiksi, fiktif. Nggih, begitu nggih, Pak Nizam Garage. Terus berikutnya. Di masjid dekat rumah saya, ada orang yang selalu mengirimkan Al-Fatihah buat fakih muqaddam. Jujur, hal tersebut membuat saya malas berjamaah di masjid tersebut. Lalu tindakan yang tepat buat saya sebaiknya bagaimana, Yai? Setel video saya. Beritahukan, sebarkan video saya ini. Pengumuman, jangan lagi hadroh hadiah suratul Fatihah kepada orang yang tidak jelas. Apalagi tidak jelas akidahnya, mohon maaf nggih. Wallah anallah. Tidak jelas ya. Nek makamnya di Zambal itu ya jelas ada, tapi itu makam dibuat tahun berapa? Wallahu a'lamu bishawab. Karena yang merintis mulai itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Mulai pertamanya Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya. Lebih jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Kalau misalkan disebut seperti itulah, bagaimana? Sirinya itu nggak ada. Gitu. Lebih baik jelas Bapak Ibu kita yang sudah meninggal dunia, mbah buyut kita, guru-guru kita ngaji, guru-guru ngaji kita. Ilar Ruhi, Mbah Ginem, Mbah Pon, Mbah Ponirah, Poniman, Ponijan, Poniti dan sebagainya. Lahumul Fatihah. Jelas itu, jelas. Daripada ngirim Fatihah yang nggak jelas. Sama seperti ngirim paketan. Alamatnya nggak tepat ya rata kok. Sing bingung malah tambah kurire. Malaikate ya melu bingung iki piye to iki? Al-Fakih Muqaddam ku ra ono kok. Akhirnya Fatihah balik karo sing maca. Ya sih jelas wae lah nggih. Terima kasih pencerahannya Pak nggih sami-sami panjenengan Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Barat derek ngaos. Apa solusi terbaik ketika Jatman yang notabene Banom NU dimonopoli oleh oknum sebut saja Habib Lutfi? Secara organisasi Lutfi jelas tidak berintegritas. Nggih, enggak baik. Enggak baik seperti itu nggih, Kang Brot. Banom Badan Otonom NU khusus Jatman itu termasuk ibarat provinsi itu daerah khusus ibu kota, daerah khusus istimewa Yogyakarta, daerah khusus Bali, dan daerah istimewa Aceh. Otonomi khusus. Tapi disalahgunakan oleh oknumnya yang mimpin selama 24 tahun. Aslinya cuma 10 tahun jadi molor, hampir 3 periode setelah itu sampai sekarang. Jadi organisasi ini tidak berintegritas, harus diambil alih oleh PBNU. Pak Nerhadi, di mana letak keadilan Tuhan jika ada manusia yang dilahirkan kondisi cacat, miskin, waria, Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Sebenarnya ngaji kita ini kelas berat loh ya. Ngaji kita itu keluar dari tema ya, tapi bagaimana lagi namanya kita ini melayani ya, pelayan umat ya. Ya harus kita jawab ya. Inilah ngaji kelas berat itu seperti ini. Ini live loh ya, bukan settingan ya, editan loh ya. Bahwa banyak keterangan dari sufi-sufi ahli tasawuf kita yang tidak memuaskan jawabannya. Karena jawabannya adalah itu kan takdir Tuhan. Ya sudah, titik. Itu takdir Tuhan karena hukum sebab akibat tabur tuai. Ya. Lah, jawaban seperti itu tidak memuaskan hati dan pikiran kita. Jawabannya benar itu adalah bahwa Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Lah, di dalam surat Yasin kan juga jelas keterangannya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu berada di mana? Di bumi ini. Saya nggak mengatakan di dunia, di bumi ini. Surga neraka itu di bumi ini. Drama kehidupan manusia itu berada di bumi ini. Surga neraka itu berada di bumi ini dengan ruang lingkup dimensi yang berbeda-beda bertingkat-tingkat. Jadi ketika ada manusia yang terlahir cacat, jangan menyalahkan Allah. Ada mudghah yang mukhallaqah dan ada mudghah yang ghairu mukhallaqah. Ada yang keguguran keluron dan ada yang diciptakan tapi salah cetak. Bukan salahnya Allah. Kalau ilmu terkini, bahasan yang sederhana saja ilmiah ya, itu karena kesalahan lingkungannya atau bapak ibunya. Kenapa pas hamil ibunya malah minum minuman keras, akhirnya jadi anak ya cacat. Gampangannya kan seperti itu ya, nggih. Tapi anak kan nggak ngerti apa-apa. Kenapa harus menerima siksa? Oleh sebab itu yang
bisa menjawab ini, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya tentang misalkan waria. Mohon maaf mohon maaf sekali, mohon dimaafkan Ustazah Bunda yang dari Kabupaten Batang, Kabupaten Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah ya, Ibu Bunda Sunia Ruhama. Mohon maaf sekali lagi dimaaf, saya nggak menyinggung panjenengan. Waria itu adalah ujian. Gampangannya seperti itu. Jika menghadapi musibah atau ujian dengan kesabaran, maka akan diberikan pahala yang sangat besar dari Allah. Lalu di kehidupan akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Nah, di dunia ini waria tidak bisa menjadi anggota TNI, Polri. Tidak hanya waria saja, tapi juga gay dan lainnya lah ya, gay atau yang biseksual, transgender ya, termasuk ya lesbian juga, semua itulah ya. Itu kan bagian daripada siksaan. Di Eropa itu cukup banyak hal-hal seperti itu. Kalau ingin melihat waria lebih banyak itu, carilah di tempat-tempat yang banyak pelacuran. Di Bangkok, Thailand, di Vietnam. Jangan mencari perempuan malam hari dengan laki-laki itu sulit membedakan. Karena laki-laki banyak yang cantik di sana, waria, wanita dan pria di sana. Karena apa? Di sana banyak pelacuran. Mohon maaf. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri dari mengelola hasrat ini. Jangan sampai salah gunakan dan ke tempat yang salah. Nanti balasannya yang akan menjadi terlahir cacat. Cacat bisa fisik, disabel atau cacat jiwanya. Ini yang sangat disayangkan. Jangan salahkan Allah. Tetaplah istighfar kepada Allah bagi yang menderita cacat, baik miskin, cacat fisik ataupun cacat jiwa. Beristighfar kepada Allah, memperbaiki ya, menutup kesalahannya masa lalu dengan kebaikan-kebaikan untuk kedepannya di akhirat nanti. Fa insya Allah akan menjadi laki-laki tulen yang sempurna. Fa insya Allah seperti itulah. Bagi yang hidup saat ini yang sudah benar-benar laki-laki ya jangan kebanji-banjian. Jangan kebanji-banjian. Nah, terus yang menderita cacat nggak punya tangan, nggak punya kaki lah, mungkin dulu pernah korupsi, nggak sempat dihukum oleh pemerintahnya. Kalau mencuri 500 miliar kan dipotong tangannya. Lah ini nggak dipotong di sini ya, dipotong oleh Gusti Allah sendiri, nggak punya tangan akhirnya. Lahir umur 8 bulan jantungnya bocor. Umur 2 tahun gagal ginjal. Nah, anak-anak yang terlahir pada abad 21 sampai berikutnya itu nanti akan lebih dewasa daripada abad-abad sebelumnya. Sama seperti ketika kita melihat anak-anak orang Eropa itu, orang-orang China itu kan lahir umur 1 tahun itu sangat dewasa, matang jiwanya. Karena memang itu ilmiah. Ini jangan hubungkan dulu ya dengan agama lah ya. Ilmiahnya seperti itu. Jadi Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya sedikit pun, sekecil apapun. Hanya manusia itulah yang berbuat zalim. Ya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Oleh sebab itu jangan sampai kita justru melawan takdir Tuhan, tapi memperbaikinya saja. Menyerahkan segalanya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita pasrah, taslim. Setelah itu memperbaikinya, berusaha untuk memperbaikinya. Lah yang cacat ya bersyukurlah masih hidup itu. Yang tidak cacat, lihatlah orang yang cacat ya. Orang tidak punya kaki tapi masih bekerja keras mencari kehidupan ya. Orang yang buta ya, kan dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Orang yang buta itu dulunya seperti apa? Pasti ada kesalahannya. Pasti Allah nggak mungkin salah dalam mendesain makhluknya, nggak akan salah. Hanya manusianya sendiri yang salah, ya, yang berbuat zalim. Jadi kalau ada manusia yang terlahir buta, itu karena dulunya sistem ini, jangan bicara tentang kiamat versi yang saya sampaikan ya, ilmiah saja. Tanya kepada mereka yang buta, pasti kadang-kadang itu berontak dia, karena tidak sesuai dengan harapannya. Itu karena di dalam Al-Quran sendiri ada keterangan, "Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, orang ngereken peringatannya Gusti Allah melalui Al-Quran, hadis Nabi, para kiai, para alim, para ulama. Tak eling nohe, Habib Alawi, wis aja ngaku-ngaku dadi keturunannya Kanjeng Nabi, masih ngengkelan, nanti akan suatu saat terlahir buta. Fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuru yaumil qiyamati ama, uripmu bakal soro. Buktinya mono, ya di penjara-penjara itu. Di rumah sakit, mohon maaf sekali lagi, maafkan saya hanya membahas saja. Nanti Pak Nur Hadi ini yang mancing-mancing. Nanti saya perpanjang, nanti saya kena cekal nanti. Pak Rifangga,
IKN Nusantara kalau tidak dijaga dari sekarang sejarahnya, di kemudian hari bisa diklaim didirikan oleh Habib. Nggih. Nusantara itu insinyurnya semua itu adalah Habib Ba'alawi, atau orang yang cari insinyur itu adalah Habib Ba'alawi. Nanti akan ditulis IKN Ibu Kota Nusantara didirikan oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo atas arahan Habib Lutfi bin Yahya Ba'alawi, loh ya. Oleh sebab itu IKN itu jasa Ba'alawi. Sebenarnya saya itu tidak membenci FPI, Front Persaudaraan Islam. Tapi buktinya sekarang Front Persaudaraan Islam itu pengurusnya itu Habib semua. Habib semua. Anggotanya, jengos-jengosnya itu ustadz dan kiainya. Lalu nanti yang dikorbankan seperti 6 Syuhada KM 50 itu siapa? Hati-hati kawan, sadarlah kawan, nggak usah gabung sama FPI, gabunglah sama PWI saja. Promosi saya. Promosi. Nggih, Pak Rifangga, iya bener, leres jenengan. Nggih, wong Surabaya saja yang sudah jelas hati Sirul Bahi kok apa masih nggak jelas itu. Oleh sebab itu harus dibukukan. Kita ini pelaku sejarah 100 tahun yang akan datang. IKN jadi milik Ba'alawi. Kalau nggak kita jelaskan sekarang ini. Nggih. Pak Alex, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari ngawas sami-sami kita berbagi informasi. Katanya manusia diberi cobaan tidak melebihi kemampuannya. Tapi kok ada yang nggak kuat terus bunuh diri. Nyuwun pencerahannya, matur suwun. Nggih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pertanyaan panjenengan yang pertama. Tapi laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat, berarti sudah menjadi takdirnya Allah. Orang yang dulunya itu bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan bunuh diri terus berkali-kali. Oleh sebab itu bunuh diri itu dosa, kecuali dalam hal militer lah ya, perang, kondisi perang lah ya. Kalau dalam kondisi nyaman, aman, tetap haram. Karena orang yang mati bunuh diri itu di akhirat nanti di neraka itu akan terus misalkan gantung diri, dia kan gantung terus itu. Kalau bunuh diri nyuduk ya, nang akhirat nang kiamat nang neraka nyuduk terus itu. Gitu. Dibangkitkan lagi nyuduk terus, atau dia pernah membunuh jiwa yang tidak bersalah, manusia yang tidak bersalah, maka dia akhirnya dibalas dengan cara bunuh diri sesuai dengan kemauannya sendiri. Kadang-kadang kan di penjara itu kan ada kasus membunuh orang lain, lalu di penjara dia itu bunuh diri, mati sendiri. Ada yang seperti itu, tergantung itu tadi laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat, itu tadi tergantung kesalahannya seperti apa itu. Jadi intinya kalau secara umum Pak Alex, bahwa Allah tidak akan memberi beban kepada makhluknya yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalkan memori akal kita itu cukup untuk menampung 100 GB, yang nggak mungkin dikasih oleh Allah 100 terabyte, tidak mungkin. Akan dikasih oleh Allah secara bertahap. Manusia itu juga bertahap. Dulu volume otak manusia juga kecil. Sama teknologi otomotif, teknologi elektronik kita juga kan ya, dulu kan kaset video kita itu sebesar ini loh, kalau mau nyetel video itu. Saya dulu waktu masih kecil nonton filmnya Haji Roma Irama itu gak segini kok. Segini loh, kaset itu. Ceklok, baru nyetel video. Sekarang tambah kecil jadi disket. Disket nggak laku jadi flash disk. Flash disk nggak laku jadi semakin kecil, tapi kapasitasnya besar. Semua itu bertahap. Tidak langsung spontan. Secara alamiah itu begitu. Jadi kalau memang beban itu secara otomatis pasti menyesuaikan, Pak Alex, karena ada kekuatan tenaga cadangan, tenaga dalam, cara bahasanya orang silat-silatan. Kang Soti, akibat klan Ba'alawi mengaku cucu Nabi, warga Indonesia kena musibah di mana-mana. Nah, ini nanti kalau tulisan jenengan ini dibaca, dilihat sama Habib Ba'alawi, malah sebaliknya. Goro-goro berani sama Habib Ba'alawi, akhirnya Indonesia akan menerima musibah semua. Siapa yang berkata gitu? Habib Novel Al-Gedabrus. Barang siapa tidak menghormati cucu Nabi di Indonesia, maka Indonesia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini cucu Nabi. Siapa yang menjeti saya, maka sama dengan menjeti Nabi kita Muhammad SAW. Saya ketika menggendong anak saya ini, saya menggendong cucu Nabi. Saya tidak menggendong anak saya, tapi saya menggendong cucu Nabi. Gedabrus. Layak dilempar sandal itu. Karena kebangetan itu. Doktrin pembodohan seperti itu. Nggih. Pak Aan,
Astagfirullahaladzim, kesesatan yang jelas dari dan nyata. Ajaran sekte Habib Alawi, agama Al-Yamani, Tuhannya Fakih Muqaddam, nabinya Muhdor. Keturunannya malaikat-malaikat. Mui PBNU tugasmu apa? Pura-pura tuli dan buta lah. Ini Pak Ani memperingatkan. Mui PBNU tugasmu itu apa? Kalau ingin bukti, nah ini kitabnya, tak serahkan penjenengan semua. Pelajari sendirilah. Dikira kami ini tukang fitnah. Untuk apa tukang fitnah? Karena untungnya, ya. Malah kita ini capek, nggak ada untungnya kalau kita fitnah. Tambah dosa mana? Wes soro, tambah dosa. Nggak apa dilakoni. Kalau bukan untuk kemaslahatan umat bersama. Nggih, Ibu Heni Bawanti nggih. Al-Halaj juga Siti Jenar itu juga wahdatul wujud nggih. Bu Heni Bawanti, durung nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai Nurihya, sehat selalu dan istiqomah memberantas kesesatan. Al-Halaj dan Siti Jenar itu ajaran wahdatul wujud. Kalau Fakih Muqaddam itu ajaran apa, Kiai? Khulul. Menyatunya antara hamba dengan Tuhannya. Oke. Khulul nggih. Bu Heni Bawanti. Tadi diterangkan kok di dalam kitab Al-Masyru' Urawi itu diterangkan setelah apa yang saya bacakan tadi, termasuk memuji bahwa leluhurnya itu pernah ngaku sebagai Tuhan itu karena khulul. Tapi jangan dimaknai dengan pemaknaan serampangan itu. Harus perlu ditakwil dulu nggih. Klarifikasi lah. Bagaimana kita mengklarifikasi Al-Fakihil Muqaddam nggak ada di muka bumi ini. Kalau kita ungkit-ungkit semua ajaran Al-Fakihil Muqaddam ya aneh dan nyeleneh semua. Wong wis mati kok. Iso melu nyolati kaum Ba'alawi yang meninggal dunia setelahnya. Wis mati ya. Terus mas bisa menjamin di alam barzah setiap Ba'alawi yang meninggal dunia sudah ada kapelingan di alam barzah itu. Aneh-aneh. Imigran surga. Assalamualaikum Kiai. Izin bertanya, mohon pencerahannya terkait tentang hulul dan syatohat. Lalu apakah celetukan yang terlontar dari mulut si Fakih Muqaddam termasuk di dalam salah satu dari dua hal tersebut? Nggih, leres. Pak imigran surga, leres antara syatohat dan hulul. Nggih. Diterangkan tadi, belum sempat saya bacakan semua. Nggih, Pak imigran surga, karena waktu yang terbatas. Intinya, itu tidak bisa dipahami secara serampangan. Tetapi kalau sudah ditulis di dalam satu kitab dibukukan, ya mau tidak mau dipahami oleh generasi setelahnya. Tujuannya apa? Ya untuk doktrin-doktrin kehebatan leluhurnya, kehebatan tokoh Ba'alawi sentralnya itu, Imam Al-Fakihil Muqaddam, Sohibul Karomah, Al-Azimah dan seterusnya itu. Akhirnya akan seperti itu. Padahal misalkan ketika kita membahas ilmu-ilmu ma'rifah itu harus dengan orang yang memiliki frekuensi yang sama. Nggak boleh dengan orang yang di bawah frekuensi dimensi keilmuannya, pemahamannya. Sama seperti ketika saya membahas tentang Nabi Khidir itu ya. Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia, itu saja banyak yang belum paham. Orang yang sudah meninggal dunia itu bisa bertemu atas izin Allah dengan orang yang masih hidup di dunia dimensi 3 manusia. Karena tugas-tugas tertentu, menemui orang-orang tertentu, itu bisa. Tetapi untuk membedakannya itu sulit sekali. Kecuali bagi orang yang sudah memiliki tingkat frekuensi yang sesuai. Sama seperti begini loh ya. Kalau kita ngomong masalah IT loh ya, di hadapan orang yang tidak paham IT ya kan ya percuma, nggak nyambung. Kita berbicara masalah ekonomi di hadapan orang-orang ahli hukum, ya nggak nyambung ya. Kita berbicara masalah farmasi di depan orang-orang ahli psikologi, orang nyambung. Kita berbicara masalah energi terbarukan ya di hadapan orang-orang yang ahli filsafat, ya orang nyambung. Oleh sebab itu perlu kesinambungan itu nggih Pak imigran surga. Nggih leres panjenengan. Ada unsur hulul dan syatuhat. Syatuhat itu ya kayak sejenis keyakinan ya bukan halus ya, keyakinan tingkat tinggi. Keyakinan tingkat tinggi yang tidak dipahami oleh kaum awam ini. Syatuhat nggih. Gavin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak derek, nggih monggo sami-sami. Pak Bu Sofia, ancang-ancang derek Yai Nurihya ngaji nggih, monggo sami-sami. Sami-sami kita ngaji bersama nggih. Ada bandi mana? Hilang. Mohon maaf nggih. Asus Zenfone kok ketarik banyak ya. Mohon maaf. Namanya manusia biasa, banyak salah lupute. Nggih. Kang Sotikin, imigran surga. Pak Abad Bandawa. Torekoh Ba'alawi memang menyimbang, bukannya mengesahkan dan memuji Allah, mereka malah memuji diri sendiri dan kelompoknya. Faktanya seperti itu, Pak Abad Bandawa. Coba kalau jenengan nggak percaya, ikutilah pengajian-pengajian para Habib Ba'alawi itu. Mesti diceritakan itu mesti kelani dewi.
Jarang menceritakan tentang kehebatan sahabat Utsman bin Affan yang kaya raya tapi menyediakan hartanya untuk umat sebagai jariyah, membeli sumur lalu dimanfaatkan oleh umat sampai sekarang jadi amal jariyahnya sahabat Utsman bin. Jarang itu, jarang. Atau menceritakan wali-wali terkenal selain Ba'alawi tapi nanti ujung-ujungnya ke Ba'alawi. Ali Bamarwan itu katanya gurunya Al-Faqihul Muqaddam. Ora ono catatane iku. Malah justru Muhammad bin Ali Al-Qolai kok iso dadi muridnya Muhammad Shokib Mirbat. Itu kondi ya. Saya tidak mengenal. Di daerah Mirbat yang dicatat oleh Ibnu Samurah dalam Tobaqat Fuqaha'il Yaman itu Muhammad bin Ali Al-Qolai. Bukan Muhammad bin Al-Faqihul Muqaddam atau Muhammad Shokib Mirbat. Kok malah diakoni muridnya Muhammad Shokib Mirbat. Ngomong apa? Gitu loh. Pertama kali yang membawa ajaran sufi ke Hadrami ya di daerah Tarim ya, itu justru adalah Ali Bamarwan. Ali Bamarwan, bukan Al-Faqihul Muqaddam. Nah, inilah yang namanya klaim-klaim sepihak itu nggih. Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak mawon, semoga jenengan dan kawan-kawan sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Dan untuk penanya, terima kasih banyak telah menambah khasanah keilmuan kita bersama dengan pertanyaan-pertanyaan surat jawaban yang simpel dan lugas. Jika ada yang kurang puas nanti tetap disambung lagi dalam pertemuan yang lain. Pak Joko Pitoyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Faqih Muqaddam jelas dan pasti dan mengaku sebagai Allah, maka pengikut-pengikutnya yang ada di Indonesia wajib dibasmi. Sudah keterlaluan di luar batas daripada masyarakat pribumi, rusak, sikat. Jangan dulu Pak Joko Pitoyo. Ini kan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita langsung sikat, ya jangan. Dahulukan persaudaraan, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Mereka juga muslim tapi belum tersadarkan gitu loh. Lah kita harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah nomor 1, wal mau'izatil hasanah nomor 2, dan mujadalah billati hiya ahsan. Ini nomor 3. Kita terapkan tanpa kenal lelah. Insya Allah. Insya Allah nanti akan ada hasilnya. Allah yang menentukan. Yang penting kita tetap tulus ikhlas. Itu. Ini disuruh closing statement ya. Saya tak kenyang berapa menit lah. Sebab ini ada tulisan-tulisan terbaru ya. Nanti dikira saya mempelajari tulisan panjenengan yang awal. Pak Sandal Beracun, bintang 9 ngintip nggih, monggo bintang 9. Lencai Boncai, naam kata TIJ, nggih, naam itu nggih, yes, nggih. Hobiku 9. Kalau bintang 7 puir dong lah. Bu Vina, dodol maksud kamu siapa? Nggih. Nah, ini saya mau baca apa-apa saya dilarang sama admin. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Tetap tulisan panjenengan ada guna dan faedahnya semua. Semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan setiap hurufnya, dibalas 10 kebaikan di dunia sampai di akhirat panjenengan. Sebagai kata penutup, saya kasih statement bahwa Al-Faqihul Muqaddam yang asli namanya adalah Muhammad bin Ali ya bin Muhammad Shokib Mirbat itu pernah ditanya apakah Muhammad bin Ali itu Allah. Beliau menjawab, "Na'am, anallah, saya ini adalah Allah." Lalu setelah itu jungkel semaput pingsan. Dituliskan di dalam kitab Al-Jawharus Syafaf, di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi, baik di versi manuskripnya dan versi cetakan pertamanya. Di cetakan yang kedua, yang berumur 44 tahun yang lalu, dihilangkan dari aslinya, tidak sesuai dengan manuskripnya. Lah, ada yang membela, yakni Habib Abu Bakar Al-Adni, yang baru meninggal 2 tahun yang lalu, membela dengan mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihul Muqaddam, bahwa sebenarnya tidak seperti itu, ya. Itu hanya dilebih-lebihkan sendiri oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, pengarang Al-Jawharus Syafaf, dilebih-lebihkan oleh pengarang kitab Al-Masyra'ur Rawi, Abu Bakar Asyili. Tidak seperti itu aslinya. Nah, akhirnya ditambah-tambahi lagi. Ternyata setelah saya teliti kitab karya Abu Bakar Al-Adni itu juga penuh dengan halusinasi. Sama saja ternyata. Bela, tapi juga dirinya sendiri malah melakukan halusinasi juga. Oke. Jadi ini tidak sesuai dengan kenyataan pembelaan yang ada. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.